Halo rekan-rekan mahasiswa semua, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan mengenai teori komputasi. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai konteks free grammar dan sentensial. Dalam pembahasan kali ini terdapat 3 topik yang nantinya kita akan pelajari. Yang pertama yaitu penelusuran dari sentensial atau kalimat. Yang kedua kita akan membahas mengenai salah satu metode dari penelusuran yaitu top-down parsing. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai penelusuran sentensial menggunakan metode bottom-up parsing. Dalam pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai bagaimana hubungan antara NFA dan ER atau expression regular, di mana di dalam pembahasan tersebut kita telah mempelajari bagaimanakah kita mengubah sebuah grammar ke dalam bentuk NFA, epsilon atau NFA dengan himpunan-himpunan kosong di dalamnya. Tentunya rekan-rekan mahasiswa masih ingat ya terkait apa itu grammar, bagaimana grammar itu dibentuk. Saya ulangi bahwa yang disebut dengan grammar merupakan sebuah kumpulan dari sebuah produksi-produksi untuk bisa melakukan penelusuran atau melakukan penentuan suatu kalimat atau yang kita sebut dengan derivasi. Dalam pembahasan kali ini pun kita akan membahas jauh dari apa yang kita lakukan dalam derivasi kalimat. Dalam hal ini kita akan melakukan penelusuran dengan cara yang berbeda, yaitu dengan melakukan parsing. Baik, kita akan mulai. Untuk melakukan proses penelusuran sentensial, maka kita akan hubungkan dengan sebuah bentuk umum dari salah satu tipe grammar Noam Chomsky, yaitu CFG atau Context Free Grammar. Di mana kalau kita ingat, rekan-rekan mahasiswa bahwa ciri dari sebuah konteks free grammar atau CFG adalah di mana alfa memiliki sebuah produksi beta dengan ketentuan alfa merupakan elemen dari simbol non-terminal, artinya menggunakan simbol huruf besar, sedangkan beta menggunakan elemen Vn atau simbol non-terminal dan simbol terminal atau Vt. Ketentuan dari beta adalah di mana beta merupakan elemen dalam kurung Vn atau Vt pangkat bintang. Artinya elemen dari beta merupakan sebuah clinic closure. Jadi kalau kita lihat aturan dari CFG sekali lagi adalah bahwa ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel yaitu simbol non-terminal. Sedangkan ruas kanannya adalah sebuah clinic closure. Bisa diimplementasikan untuk satu jenis simbol saja, baik non-terminal maupun terminal, atau kita bisa mengimplementasikannya ke dua buah simbol tersebut. Contoh untuk produksi CFG yaitu A produksi menjadi B, S besar memproduksi A besar, A kecil, B kecil. Untuk A merupakan simbol non-terminal dan B besar merupakan beta yang juga merupakan simbol non-terminal. Karena hal ini diperbolehkan dalam aturan pembentukan dari produksi CFG. Kemudian S besar, ini produksinya adalah A besar. A besar adalah sebuah simbol non-terminal yang digabungkan dengan simbol-simbol terminal, yaitu A kecil dan B kecil. Kemudian ada lagi sebuah produksi C besar yang menghasilkan A kecil, B besar, dan yang lainnya adalah B besar yang menghasilkan A kecil, A besar, dan B besar. Semua contoh produksi ini merupakan contoh dari pembentukan produksi sesuai dengan aturan CFG. Kemudian penelusuran sentensial yang dilakukan dengan melakukan analisis sintaks, berbeda dengan pada saat kita melakukan penelusuran sentensial menggunakan derivasi atau penentuan kalimat. Pada penelusuran sentensial kali ini kita akan melakukan suatu buah penelusuran yang hasilnya nanti adalah merupakan sebuah pohon sintaks. Contohnya adalah kurang lebih seperti ini. Ini adalah sebuah contoh pohon sintaks hasil dari penentuan sebuah kalimat atau sentensial yaitu Y kali 3 dikurangi 1. Yang menjadi patokan hasil dari sentensial yang akan kita uji atau akan kita telusuri yaitu adalah semua elemen-elemen yang merupakan leaf dari setiap pohon yang terdapat dalam pohon sintaks. Seperti kita lihat di sini, sentensial Y kali 3 minus 1 merupakan semua daun atau semua leaf dari setiap pohon yang terbentuk. Untuk lebih memahami bagaimana proses penelusuran sentensial itu dilakukan, mari kita lihat contoh kasus berikut rekan-rekan mahasiswa. Diketahui sebuah grammar G di mana memiliki produksi-produksi sebagai berikut.
I besar dengan produksi H besar atau I besar H besar atau I besar A besar. Kemudian untuk H-nya sendiri atau H besar sendiri ini nantinya memiliki produksi A kecil hingga Z kecil. Dan A besar memiliki produksi 0 sampai dengan 9. Artinya H memproduksi semua huruf alfabet kecil, sedangkan A memiliki produksi semua angka mulai dari 0 sampai dengan 9. Dan I merupakan simbol awal karena I ditulis lebih dahulu. Kemudian kita akan menentukan bagaimanakah caranya untuk melakukan analisa sintaks untuk kalimat X23B. Kalau kita melihat dari urutan kalimatnya atau sequentialnya, X merupakan produksi dari H, karena H merupakan kumpulan dari produksi huruf alfabet kecil, dan X kecil adalah salah satu di antaranya. Kemudian 2 dan 3 merupakan produksi dari A besar, di mana A besar merupakan kumpulan angka dari 0 hingga 9. Dan B pun merupakan salah satu dari kumpulan produksi dari H besar, sebagai sebuah kumpulan alfabet huruf kecil. Baik, kita akan lakukan proses penelusurannya. Saya akan tunjukkan bagaimanakah perbedaan antara penelusuran sentensial menggunakan derivasi kalimat atau penentuan kalimat dan parsing. Yang pertama, kita akan selalu mulai dari simbol awal yaitu I. I yang kita pilih sebagai produksinya itu terkait dari bagaimana kita menentukan apakah produksi yang akan kita tampilkan di sini merupakan H besar, I besar H besar atau I besar A kecil. Artinya untuk menentukan turunannya atau derivasinya tergantung dari seberapakah produksi ini mampu untuk menentukan kalimat yang diinginkan. Dalam hal ini, I-nya diturunkan menjadi I besar H besar. Kemudian kita turunkan kembali I-nya menjadi I kecil A besar seperti di dalam grammar di sini. Kemudian I-nya kita turunkan kembali menjadi I besar A besar. Demikian, jadi I besar A besar di sini merupakan turunan dari I di sini. Sedangkan A di sini tetap kita tidak ubah, kita tulis ulang. Begitu juga dengan H-nya. Dan terakhir I besar kita turunkan menjadi H besar. Sehingga kita dapatkan sebuah derivasi atau penentuan kalimatnya H besar, A besar, A besar, dan H besar. Belum selesai karena semua simbolnya masih merupakan simbol non-terminal dan derivasi akan berhenti apabila semua simbol yang muncul adalah simbol terminal. Baik, kita lanjutkan. H-nya kita turunkan menjadi X karena H besar memproduksi A kecil sampai dengan Z kecil. Kemudian kita lanjutkan. Kita turunkan A besar menjadi angka 2. Kita turunkan A besar yang di sampingnya menjadi 3. Kita turunkan H besar terakhir menjadi B. Ini kita dapat menentukan derivasi kalimat untuk X23B. Bagaimanakah dengan parsingnya? Sebetulnya parsing yang kita lakukan dalam bentuk pohon sintaks mirip dengan yang dilakukan pada saat kita melakukan derivasi. Hanya saja kita menggambarkannya dalam bentuk yang berbeda. Berikut saya akan tunjukkan. Pertama, kita akan selalu mulai dari simbol awal, I yang akan kita tentukan menjadi IH, sama seperti yang ada di sini. Kemudian I yang di depan di sini dalam derivasi kita akan ganti dengan atau kita akan turunkan menjadi I besar A besar, sehingga kita tulis demikian. Kemudian I besar yang di sini kita pun akan menurunkan, ya, I besar yang di sini maksudnya, turunkan menjadi I besar A besar, kita turunkan lagi. Kemudian I besar di sini kita turunkan menjadi H besar. Sehingga kalau kita lihat, lift-nya adalah H besar, A besar, A besar, H besar, sama seperti yang tertulis dalam derivasi kalimat. Kemudian kita akan lanjut mengubah setiap hasil dari derivasi kalimat tersebut ya, ke dalam bentuk simbol-simbol terminalnya. H besar diturunkan menjadi X kecil, A besar diturunkan menjadi 2, A besar yang berikutnya diturunkan menjadi 3, dan H besar yang terakhir diturunkan menjadi B. Sehingga hasilnya sama dengan yang dihasilkan pada saat kita melakukan derivasi kalimat. Dan semua leaf-nya atau daunnya menunjukkan ke kalimat yang kita uji. Contoh kasus yang lain, kita memiliki sebuah contoh kasus yang khusus. Ya. Diketahui sebuah grammar G di mana memiliki produksi demikian. Dan kita akan melakukan penelusuran sentensial untuk 2 kali 3 ditambah 7. Kita akan mulai dari yang pertama, S besar
diturunkan menjadi S O besar dan S besar. Kemudian kita turunkan lagi simbol-simbol non-terminal ini untuk menentukan atau mencari hasil akhirnya berupa angka. Ini ya, untuk bisa dapat menentukan angka untuk yang paling kiri di sini, maka si S besarnya harus kita turunkan menjadi A besar supaya kita bisa mendapatkan produksi angkanya. Sehingga demikian, dua yang pertama sudah kita tentukan, kemudian O di sini untuk menentukan apakah operasinya adalah perkalian atau penjumlahan. Karena di sini adalah perkalian, maka kita turunkan O besar menjadi perkalian, dan S besar di sini harus bisa menentukan sisa dari operation code atau kode operasi dan operan yang lain. 3 plus dan 7, maka kita akan turunkan lagi si S besar ini menjadi S besar, O besar, dan S. Kita turunkan S-nya menjadi A, kita akan turunkan A menjadi 3, sesuai di sini 2 kali 3, 2 kali 3. Kemudian si O-nya kita turunkan menjadi plus, dan S besar yang berikutnya kita turunkan menjadi A besar, dan baru kita turunkan menjadi 7. Jadi kita dapatkan semua lift-nya mengacu ke kalimat 2 kali 3 plus 7. Ini adalah pohon sintaks yang pertama. Di awal saya katakan bahwa contoh kasus ini merupakan contoh kasus yang khusus di mana saya akan menggambarkan kembali pohon sintaks yang lain, pohon sintaks yang kedua yang mirip dengan pohon sintaks yang pertama. Kita lihat pohon sintaks yang kedua. Yang diturunkan adalah yang di sebelah kiri. Sebelumnya kita turunkan di pohon sintaks yang pertama itu S-nya kita turunkan langsung menjadi A dan menjadi huruf 2 ya, angka 2. Di sini S yang pertama di sini kita turunkan menjadi S O besar S, sehingga hasilnya adalah demikian. Kemudian O besar di sini kita turunkan menjadi plus, dan S besar di sini kita turunkan menjadi A dan kemudian menjadi angka 7, sehingga hasilnya sama dengan pohon sintaks yang pertama, yaitu 2 kali 3 plus 7. Jika kita melihat pohon sintaks yang satu dan pohon sintaks yang kedua, dari contoh kasus yang kedua, kita melihat ada kemiripan pohon sintaks yang dihasilkan dari penelusuran sentensial. Apabila hasil penelusuran sentensial dalam bentuk pohon sintaks memiliki kesamaan bentuk seperti yang digambarkan oleh pohon sintaks 1 dan pohon sintaks 2, maka hal ini kita sebut dengan pohon sintaks ambigu, atau sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari satu pohon sintaks kita sebut dengan kalimat ambigu. Ya, jadi pohonnya adalah pohon ambigu dan kalimatnya adalah kalimat ambigu. Dan oleh karena itu, grammar yang kita gunakan merupakan sebuah grammar yang ambigu. Kemudian kita lihat yang berikutnya, rekan-rekan mahasiswa. Berikut adalah dua metode parsing dalam penelusuran sentensial. Yang pertama adalah top-down parsing dan yang kedua adalah bottom-up parsing. Top-down parsing lebih kepada melihat level tertinggi dulu dari pohon sintaks untuk yang pertama kali dan kemudian bekerja menuruni pohon sintaks dengan menggunakan aturan tata bahasa yang telah ditentukan dalam sebuah grammar. Sedangkan untuk bottom-up parsing adalah teknik parsing yang pertama kali melihat level terendahnya dan kemudian akan menelusuri setiap aturan tata bahasa menuju ke atas sampai dengan simbol yang paling awal. Kita lihat perbedaan dari kedua metode ini. Selain tadi adalah cara bagaimana memulainya, top down parsing dimulai dari level tertinggi, sedangkan bottom up parsing dimulai dari level terendah. Kemudian untuk top down parsing mencoba untuk menemukan derivasi paling kiri untuk string input, sedangkan untuk bottom up parsing didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi string input untuk memulai simbol tata bahasa. Dia lakukan proses pengurangan string input untuk memulai simbol tata bahasanya. Kemudian teknik parsing ini menggunakan leftmost derivation atau melakukan penentuan kalimat yang dimulai dari sebelah kiri dari satu buah derivasi setiap produksi yang dihasilkan, sedangkan untuk bottom up dimulai dari kanan, lebih
menggunakan rightmost derivation. Untuk top down parsing, keputusan utamanya adalah memilih aturan produksi apa saja yang digunakan untuk membuat string. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita menentukan manakah dari aturan produksi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita harus memilih atau melakukan uji coba dari setiap produksi yang dimunculkan dalam sebuah grammar. Sedangkan untuk bottom up parsing, keputusan utamanya adalah memilih kapan menggunakan aturan produksi untuk mengurangi string untuk mendapatkan simbol awal. Demikian yang dapat saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih.